Semakin hari, semakin banyak penggunaan limbah plastik di sekeliling kita. Mulai dari nasi kotak untuk suatu acara hingga menyimpan makanan. Hal tersebut justru memicu jumlah sampah plastik yang berlebihan dan dapat membahayakan diri kita sendiri ke depannya. Padahal, dulu sebelum ramainya plastik untuk membungkus makanan, masyarakat Indonesia menggunakan beberapa alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mudah terurai, seperti daun pisang dan kertas minyak. Namun, ada satu barang alternatif yang bahkan di beberapa tempat masih digunakan sebagai pembungkus makanan, yakni anyaman besek. Besek adalah keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Biasanya terdiri dari bagian alas dan bagian tutup. Besek biasanya digunakan sebagai wadah telur asin dan jenang. Namun, besek juga bisa digunakan untuk hal lain seperti wadah makanan hingga sebagai tempat cincin untuk acara pernikahan. Besek juga lebih ramah lingkungan karena dapat terurai di alam serta tidak mencemari lingkungan. Terdapat banyak sekali tempat pengrajin anyaman besek ini. Salah satunya adalah sentra kerajinan besek yang bertempat di Desa Duet. Lebih tepatnya di Dusun Kedampul. Pada video kali ini, kami hendak membagikan momen-momen di mana para pengrajin anyaman besek memberikan ilmunya dalam membuat besek kepada para anak-anak muda. Hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya minat dalam pembuatan besek, yang merupakan salah satu ciri khas dari Desa Duet. Menurut saya, secara budaya anyaman merupakan bagian dari warisan yang turun-temurun. Kalau ekonomi, kerajinan anyaman bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat desa. Terima kasih. Iya, karena anyaman merupakan warisan budaya yang unik dan berharga. Menurut saya dari segi pola dan untuk pelatihan anyaman seperti itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Perasaan saya senang sekali karena ini pengalaman pertama saya mengikuti pelatihan anyaman. Dan sebelumnya saya belum pernah mengikuti pelatihan anyaman tersebut. Makasih. Tentu saja, saya sangat tertarik untuk mengembangkan keterampilan anyaman ini. Bukan hanya sekedar hobi, tetapi buat konteks kayak peluang usaha dan produk UMKM. Generasi muda itu cenderung suka hal-hal yang relevan dan keren di mata mereka. Jadi oleh karena itu kita itu buat produk yang nggak menggarus zaman gitu. Jadi mengikuti zaman. Kesannya atau cerita itu ya bagus Kak untuk pelajaran hari ini. Harapan saya kerajinan anyaman ini bisa terus berkembang, apalagi untuk para pemuda bisa mengembangkan anyaman ini agar bisa dikenal oleh warga luar, oleh masyarakat luar, dan bisa berfungsi banyak untuk kerajinan yang lainnya. Untuk potensi kerjasama antar warga sepertinya masih kurang. Namun kalau kita bisa membangunnya, bagaimana agar masyarakat ini bisa bekerja sama? Contohnya dengan potensi bambu di sini yang melimpah, warga bisa bekerja sama untuk bambu tersebut dengan pengrajin anyaman, dan bisa juga untuk masyarakat yang lainnya bisa memasarkan produknya dengan menggunakan karya anyaman besek ini agar bisa lebih berfungsional untuk kerajinan anyaman ini, dan juga untuk lebih menarik perhatian oleh warga luar, untuk masyarakat luar.
jika saya mendapatkan kesempatan terlebih lagi untuk belajar bagaimana terkait dengan proses anyaman ini, saya ingin belajar lagi bagaimana cara membuat kerajinan yang lebih fungsional lagi, yang lebih lengkap, bagaimana mungkin untuk kerajinan yang lebih bermakna atau mungkin yang bisa sampai ke dikenal oleh masyarakat luar seperti itu. Saya ingin mempelajari lagi dan bisa memodifikasi lagi untuk karya tersebut agar lebih dilihat dan dipandang oleh masyarakat luar, bahkan untuk mancanegara seperti itu. Kalau warga sini masih punya potensi besar karena soal bahan di sini masih melimpah, hanya peminatnya masih berkurang. Apalagi kita masih butuh cara memasarkan produk ini untuk menjadi lebih digital dan lebih maju dan lebih banyak dikenal orang lain. Masalahnya dari situ juga sih, bagaimana cara kita memasarkan produk ini agar dikenal banyak orang selain di warga sini. Itu aja. Itu tadi Mas, karena pengrajin desa Duet dan desa Tung Sewu itu lebih banyak di desa Duet. Karena dari awal itu memang besek itu di sini lebih banyak dikenal daripada di Tung Sewu. Di Tung Sewu itu lebih banyak dikenal tusuk sate, gitu sih. Jelas ekonomi dari masyarakat pasti menghilang, karena itu adalah penghasilan utama kami. Selain jadi petani, kami juga itu biasanya membuat pekerja sampingan, membuat besek. Selain jadi petani sih, apalagi kalau tidak dilestarikan akan punah, karena itu salah satu potensi dari kami. Kalau plastik kan penguraiannya sangat lama sekali, bisa bertahun-tahun, apalagi kadang tidak bisa dimusnahkan kalau tidak menggunakan mesin. Kalau besek kan bisa diurai dengan api unggun, misalnya dibakar dan bisa dijadikan pupuk, dan apalagi bisa dibuat bahan pertanian lebih alam. Pasti nomor satu itu adalah peluang besar bagi kami untuk meningkatkan produksi besek lebih banyak berkembang dan peminatnya semakin banyak juga dan penghasilannya juga. Dan harga besek semoga bisa stabil juga sih Mas, karena dari kami itu yang susah pemasaran. Selain pemasaran juga harga beseknya hanya segitu-segitu tidak bisa naik.